Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswa Hidianto. Ini manajemen sumber daya manusia sudah beberapa kali. Tetap kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu, sharing dalam keilmuan. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ilmu kita nanti bermanfaat. Lahumul Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Siswa Hidianto Channel dan para mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, sedikit saya berbagi tentang pemberhentian kerja dan pensiun dalam perspektif MSDM. Dan ini saya tampilkan beberapa pengalaman mahasiswa yang sudah yang bisa melakukan observasi lapangan karena prosesnya sebelum pandemi di tahun 2019 dulu. Ini ada beberapa pengalaman yang akan saya tampilkan selain dari materi-materi yang sudah ada. Ya, pemberhentian atau pemutusan kerja di dalam sebuah perusahaan itu ada keputusan individu dan ada juga dari perusahaan. Ini artinya bisa dilakukan oleh pekerja, juga bisa dilakukan oleh perusahaan. Pemberhentian kerja itu dapat didorong juga karena indisipliner atau ekonomi, bisnis, atau pribadi. Mungkin karena secara ekonomi masih kurang, atau mungkin sudah berlebihan, atau mungkin ada bisnis lain, atau ada hal-hal pribadi. Ya. Kemudian kita harus merujuk kembali pada UU nomor 13 tahun 2003, ini tentang ketenagakerjaan, bahwa PHK atau pemberhentian ini memang pengakhiran hubungan kerja itu sehingga hak dan kewajiban dari seorang karyawan itu juga akan akan berakhir. Kemudian perusahaan melakukan perhentian akan mengalami kerugian karena yang diberhentikan itu akan ada biaya penarikan. Kemudian ada juga seleksi, pelatihan, proses produksi juga akan berhenti. Ya. Pemberhentian itu harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang KUHP, yaitu tentang pemberhentian itu harus memperhatikan kemanusiaan dan menghargai pengabdian yang diberikan kepada perusahaan, misalnya memberikan uang pesangon. Ini yang saya harapkan mahasiswa sudah tahu ketika sudah bekerja 1 tahun, 2 tahun, sampai 10 tahun itu pesangonnya berapa, itu sudah ada kajiannya, silakan mahasiswa untuk mengkaji sendiri, mencari sendiri, apakah ini memang sudah layak atau belum dengan uang pesangon seperti itu. Ya, mahasiswa nanti paling tidak ini juga tahu ketika Anda bekerja, Anda itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga Anda bisa menuntut hak dan kewajiban ketika Anda nanti diberhentikan. Nah, kemudian jenis-jenis pemberhentian kerja. Ya, undang-undang harus diberhentikan perusahaan, mungkin karena WNA, karyawan itu terlibat
organisasi terlarang, G30 SPKI, ataupun yang barusan organisasi kemarin HTI, misal seperti itu. Ini melanggar hukum, harus diberhentikan. Keinginan perusahaan, karena bagi perusahaan mungkin berusaha lanjut, kurang cakap, melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, semisal korupsi. Biasanya itu karyawan tidak mampu bekerja, indisipliner, kemudian melanggar peraturan, tata tertib, tidak dapat bekerja sama, konflik dengan karyawan lain yang berkepanjangan yang tidak bisa diselesaikan. Pemberhentian karyawan ini harus dilakukan atas keinginan perusahaan melalui tahapan-tahapan. Kemudian tahapannya bisa perundingan antara karyawan, kemudian dengan perusahaan, juga dengan serikat buruh Indonesia, serikat pekerja seluruh Indonesia, katakanlah seperti SPSI, atau apa gitulah. Keinginan karyawan karena pindah tempat lain, semisal mengurus orang tua, atau mungkin kalau wanita ikut suami yang sedang PNS, misal seperti itu. Kesehatan kurang baik, ataupun melanjutkan pendidikan karena dirasa bekerja sudah lama, kemudian sudah dapat uang, sehingga melanjutkan pendidikan. Tapi karena pendidikan itu tidak bisa diselingi dengan pekerjaan, maka harus keluar dari pekerjaan, kemudian melakukan pendidikan. Ya, mungkin juga karyawan berwirausaha, balas jasa dari perusahaan terlalu rendah, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, lingkungan pekerjaannya mungkin kurang serius, kesempatan promosi tidak ada, ataupun perlakuan yang kurang adil, semisal itu. Pensiun sudah mencapai 50 tahun, mungkin 55 tahun, 56, 60, 65, 70 gitu kan. Kalau profesor di perguruan tinggi itu 70 tahun. Guyonannya itu biasanya dengan umur 70 tahun itu yang mempensiunkan itu negara atau Allah Subhanahu wa taala, seperti itu kan. Kalau kita Nabi Muhammad SAW, Nabi berusia 63 tahun, jadi kalau dapat lebih itu bonus. Dosen juga 65 tahun, kalau 65 tahun lebih, ya sudah profesor 65 tahun, itu tinggal pensiunnya dipensiunkan di negara atau Allah Subhanahu wa taala. Kontrak kerja berakhir. Misal sekarang yang lagi in adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerjanya 4 tahun. Misal begitu kontrak paling lama atau 2 tahun. Tinggal melihat bidang pekerjaannya. Kalau dosen dengan kontrak ya pantasnya 4 tahun, karena 4 tahun itu adalah ketika dia direkrut mahasiswa itu banyak dan dia bisa bekerja selama 4 tahun sampai mahasiswa itu keluar, itu rasionalnya. Gitu ya. Meninggal dunia. Nah, sini kalau meninggal dunia sudah finish. Perusahaan dilikuidasi. Faktor-faktor pemberhentian kerja, karyawan melakukan penganiayaan, penghinaan, dengan sengaja melalaikan tugas kewajiban, minta sakit, pemalsuan berkas-berkas, melakukan penipuan, pencurian, memberikan keterangan palsu, memakai narkotika, narkoba, psikotropika, serta aditif lain di lingkungan pekerjaan. Nah, melakukan perbuatan asusila, semisal mencabuli karyawan lain. Kan ada kasus kan ada.
Kasuistik ada, bukannya saya purnakan kasuistik ada. Misal perselingkuhan antar pekerja, bisa begitu. Kemudian ada membujuk teman sekerja melakukan perbuatan bertentangan peraturan perundang-undangan. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam oleh pidana. Jenis-jenis pensiun, pensiun normal, dini karena cacat. Normal ya tahunnya, dini berarti ada pengajuannya, semisal seperti itu. Kemudian karena cacat, juga karena meninggal. Aspek kesiapan pensiun. Yang tidak sudah materi finansialnya, fisik, mental, dan emosi. Ada juga yang materi bekerja sudah lama, tabungannya sudah banyak, gitu ya, fisiknya memang sudah tua, gitu kan. Kemudian mental dan emosi, kadang ada yang mental emosinya ini belum siap. Ada yang juga sudah di pensiun, semisal kalau guru ataupun dosen gitu ya, tetap berangkat membawa tas. Sudah kemarin sudah pensiun, tetapi hari ini tetap membawa tas ke kantor. Gitu ya. Dia bekerja. Atau mungkin perusahaan atau apa gitu bisa mengakali bagaimana dia pelan-pelan gitu untuk bisa meninggalkan atau harus berpisah dengan perusahaan. Ya, kesiapan seluruh keluarga. Ini ada kesiapan mental dan finansial sama ya. Finansial, mental, kesehatan jasmani, kesiapan keluarga. Pengaruh pemberhentian kerja dan pensiun terhadap produktivitas organisasi. Tentu sangat berpengaruh sekali terhadap karyawan. Ya. Perusahaan juga seperti itu, seperti di awal tadi. Ketika berhenti, harus ada pesangon. Kemudian perusahaan harus melakukan tahapan-tahapan untuk mengisi kekosongan karyawan. Tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang mengalami pemberhentian kerja atau pensiun. Ya, uang pesangon ini masa kerja selama 1 tahun, uang pesangonnya 1 bulan. 1 sampai 2 tahun 2 bulan. 2 sampai 3 tahun 3 bulan. Pesangonnya sama dengan 3 bulan upah, gitu ya. 3 tahun dan seterusnya 4 bulan upah bruto. Bisa dilihat di undang-undangnya, undang-undang tenaga kerjaan tadi. Ya, uang jasa 5 sampai 10 tahun, silakan. Uang ganti rugi sudah ada. Sekarang pensiun. Ya. Pensiun ini perusahaan swasta Indonesia belum mendapatkan perhatian sepenuhnya. Ya. Tapi ini sedikit demi sedikit, insya Allah dengan perkembangan zaman, sudah ada cara-cara untuk melakukan rekayasa terhadap pensiun pegawai swasta. Katakanlah sekarang P3K dan PNS, kalau PNS dapat pensiun, P3K tidak dapat pensiun. Bagaimana rekayasanya? Itu nanti ada di di slide yang terakhir, ada yang diobservasi kemarin. Ini ada rahasia dari lapangan. Nah, itu harus diupayakan oleh pegawai sendiri, semisal pegawai itu menyisihkan uangnya untuk ditabung ataupun ikut asuransi yang sudah terpercaya, atau ikut apa program-program apa, yang penting sudah terpercaya. Ya. Kalau ditabung ya tabung di bank. Kalau misal diinvestasikan di apa gitu. Perusahaannya jelas, benar-benar kredibel, benar-benar oleh pemerintah itu sudah disahkan.
Ada juga dari perusahaan. Mungkin perusahaan memberikan dengan mengakalinya, merekayasanya, bukan mengakali. Merekayasa, semisal gajinya itu tidak diberikan penuh. Itu katakanlah insentif, dengan kata insentif kemarin ya. Gaji tetap seperti itu, tapi ada insentifnya dalam bentuk uang pensiun ini. Walaupun hanya semisal 0,5% dari dari gaji, atau bahkan 0,3 semisal seperti itu tiap bulan gitu ya, selama bekerja ya banyak, belum uang pesangonnya itu kan dibayai bersama oleh kedua belah pihak, itu ada juga ya. Ini pensiun, sehingga ada beberapa rekayasa. Inilah ketika pekerja sudah kalau berhenti atau pensiun, harus ada rekayasa mereka sehingga bisa bertahan hidup dari usia pensiun sampai meninggal dunia. Ini kan sudah perjalanan manusia. Meninggal dunia ini ada suatu yang pasti, gitu ya. Meninggal dunia itu tetap harus diperhatikan, dimanage. Bagaimana ketika di usia-usia tua itu, kalaupun harus mendapatkan beberapa perawatan atau apa, ini memang harus dimanage. Sekarang ada di dari beberapa pemaparan di lapangan yang ditemukan oleh kawan-kawan yang kemarin sempat melakukan observasi, ya. Alhamdulillah sekarang sudah BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan dan sekarang kan juga sudah mulai bahwasanya orang yang ada jaminan jaminan hari tua, JHT ya. Yang lagiin orang-orang yang bekerja di perusahaan harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan sehingga keselamatan atau keamanan, paling tidak ini, kalau keamanan ya tetap kita jaga, tapi keselamatan, kesehatan ketika bekerja itu harus tetap diperhatikan. Ada pengalaman seseorang ketika berada di perusahaan, kemudian ada kecelakaan. Siapa yang meng-cover ini? Yang meng-cover adalah BPJS Ketenagakerjaan, bukan lagi BPJS Kesehatan. Semisal terpeleset di perusahaan. Ini juga harus yang meng-cover adalah BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian semisal ketika menaiki undak-undakan, itu ketika naik, semisal di perusahaan itu naik dari satu tangga ke tangga lantai itu ya. Misal terpeleset, jatuh, kemudian sakit sampai menyebabkan patah tulang. Ini yang cover adalah BPJS Ketenagakerjaan. Nah, gitu ya. Kemudian ini coba layanan peserta. Saya screen. Saya screen dulu. Nah, ini BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang sudah ada JHT, layanan ya, jaminan kematian, jaminan hari tua, JHT jaminan hari tua, jaminan hari kematian, JKK jaminan kecelakaan kerja,
Itu ada kemarin, seingat saya ada 4. Ya, jaminan ketika bekerja, kemudian ketika meninggal, kemudian dari tua, atau apa lagi ya. Kalau penerima upah ya ada 4 ya. Jaminan pensiun. Penerima upah, bukan penerima upah, jasa konstruksi. Ini kan ada penerima upah, bukan penerima upah, ini penerima upah. Ya, kayak saya ini penerima upah. Gitu. Kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Ini bisa sebagai bentuk rekayasa, bahwasanya ini harus ada melindungi, gitu ya, melindungi ketika nanti kecelakaan kerja seperti yang saya utarakan tadi. Kemudian semisal ketika bekerja, berangkat atau pulang, itu ada beberapa kejadian yang dulu ketika berangkat kerja, katakanlah ada mahasiswi di daerah Malang yang beritanya dulu. Untung itu sudah di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan yang melakukan praktikum. Itu. Kemudian meninggal dengan ketika meninggal ini memang membutuhkan biaya gitu kan ya. Ya biaya ketika meninggal semuanya tidak bisa mengerjakan, suasana duka, tidak bisa konsentrasi untuk bekerja, keluarganya itu dan butuh duit, ini dari mana? Ini rasionalnya. Kemudian jaminan hari tua. Sebenarnya seperti itu tadi, sesudah pensiun manusia masih butuh hidup. Manusia masih butuh perekonomian, kebutuhan hidup, makan, minum, sandang, papan, gitu kan. Pangan, mungkin juga sandang, papan, pangannya anak ataupun cucu. Ini jaminan hari tua, pensiun. Ketika sudah masa pensiun, dia dapat uang pensiunnya berapa. Kalau PNS kan katanya, saya kan juga belum pensiun. Gitu. Dengar-dengar itu sampai ratusan juta, misalnya seperti itu. Ini kalau BPJS Ketenagakerjaan, seingat saya ada 155.000 atau 160-an satu bulan. Ini sudah menjamin kecelakaan kerja, jaminan kematian, hari tua, kemudian pensiun. Inilah, mohon maaf saya bukannya salesnya BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah programnya pemerintah. Kalau BPJS Kesehatan itu memang booming ya, memang booming karena orang sakit siapa yang cover ya BPJS Kesehatan itu. Misal BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya juga harus booming gitu. Karena orang banyak bekerja, kalau bekerja kemudian sakit baru cari BPJS Kesehatan. Sebenarnya ketika bekerja itu juga perlu recovery. Recovery dari pemerintah apa yang dilakukan ini kan program pemerintah. Gitu ya. Program pemerintah ini ada 4 ini. Sedangkan kalau ada yang ikut sama kan BPJS Kesehatan juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini kalau dipersamakan tinggal Anda nanti program apa yang Anda ambil. Seperti itu. Jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian saja, JHT dan jaminan pensiunnya tidak dulu. Bisa seperti itu. Itulah tambahan dari lapangan, bahwasanya harus ada trik-trik rekayasa ketika melakukan masa pensiun atau pemberhentian kerja. Di sini saya mohon maaf, ini sharing ilmu yang saya dapatkan, yang saya berikan kepada Anda. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.